Nathan. Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin. Gue Olivia. Umur gue 24 tahun. Gue mau berbagi cerita nih tentang pengalaman hidup yang paling menampar sih buat gue. Bener-bener dari kejadian ini bikin gue belajar banyak, walaupun dengan cara yang gak enak. Gue kuliah selama 3,5 tahun di salah satu universitas swasta di Jogja. Gue lulus tahun 2022 dan kayak kebanyakan orang yang pernah tinggal di Jogja, meninggalkan kota ini tuh susah banget. Ada sesuatu yang bikin gue nyaman tinggal di sini. Kalau gue udah lulus, bakal cari kerja di sini sih. Walaupun semua orang tahu kalau UMR-nya kecil banget. Setelah lulus, gue tetap memutuskan cari kerja di Jogja. Gue kerja di perusahaan A ini nggak lama, karena lingkungan kerjanya nggak cocok di gue. Gue nggak langsung gegabah resign sih. Gue akhirnya nyoba ngelamar di perusahaan lain, masih di daerah Jogja juga. Gue ikut tuh rangkaian rekrutmen, sampai akhirnya gue ke tahap selanjutnya di perusahaan B. Gue diem-diem dan izin nggak masuk ke kantor A. Bilangnya sih ada acara keluarga, padahal lagi interview. Jangan ditiru ya dek ya. Pas interview sama HRD-nya, tiba-tiba beliau ngajak temennya yang gue kira user, namanya Mas Ethan. HRD-nya bilang ke Mas Ethan, "Mas Ethan, coba sini deh, ada kandidat oke nih." Mas Ethan datang dan ikut interview gue. Orangnya sih kelihatan berwibawa dan santai gitu. Semua interview berjalan lancar sesuai harapan. Besoknya nih, gue dapat kabar kalau gue lolos. Tapi negosiasi gaji gue jadi drama. Kan di perusahaan A, gue udah digaji sesuai UMR Jogja nih. Gue nego gaji lah ke perusahaan B, karena gue yakin skill dan pengalaman gue udah upgrade pol dah. Tapi gara-gara itu, prosesnya digantung sampai 2 minggu cuy. Setelah 2 minggu, tiba-tiba ada yang ngechat ke WhatsApp gue. "Ini gimana, kamu jadi masuk gak?" Gue nanya, "Ini siapa?" Terus doi jawab, "Saya Ethan yang interview kamu 2 minggu lalu." Gue bilang, "Oh iya mas, saya belum dikabarin dari HRD-nya." Ternyata si Mas Ethan cerita, kata HRD nggak follow up karena bosnya nggak setuju dan nggak di-ACC sama gaji yang gue minta. Terus si Mas Ethan malah nawarin gue kerjaan di perusahaannya dia sendiri. Gue bingung. Terus dia jelasin kalau dia sebagai konsultan dan CEO-nya. Setelah diskusi, gue diminta buat ngisi posisi sebagai asisten manajer. Akhirnya gue setuju dengan tawarannya itu. Gue mulai kerja di perusahaan Mas Ethan. Gue mulai kenal Mas Ethan lebih dalam. Dia itu tipikal mas-mas gaul. Tampang dia umur 30-an, pengusaha sukses yang terkenal di ranahnya. Wah, pokoknya looks-nya orang pinter dan berwibawa gitu deh. Kayak tipe idaman gue banget dah pokoknya. Di kantor ini, karyawannya itu nggak terlalu banyak. Ada juga Mas Joko, selaku partnernya Mas Ethan. Selama masa probation, gue berusaha kerja sebaik mungkin. Dan akhirnya gue lolos. Karena Mas Ethan dan Mas Joko suka sama cara kerja gue. Nah, dari situ gue lebih banyak komunikasi sama Mas Joko ketimbang sama Mas Ethan. Karena dia udah gak ngurus teknis-teknisnya gitu. Singkat cerita, pas hari Minggu, si Mas Joko tuh ngechat gue. "Kamu diundang Mas Ethan gak ke nikahannya?" Ekspresi gue, ya kaget pol lah. Ternyata selama ini Mas Ethan single dan baru mau nikah. Tahu gitu gue gebet lu. Ya karena gue gak diundang, ya gue jawab ke Mas Joko, "Enggak mas, saya gak diundang." Hari-hari berikutnya gue kerja seperti biasa. Karena Mas Joko ini menurut gue banyak gak sejalannya sama gue cara kerjanya. Jadi gue suka komunikasiin ke Mas Ethan. Dan akhirnya Mas Ethan yang